Santuy terus. Oke, di episode kali ini kita akan ngobrolin topik yang lagi hangat-hangat di dunia manajemen dan sistem informasi. Oke, sebentar kita lihat dulu apa itu. Nah, jadi pengambilan keputusan manajerial ini menjelaskan konsep rationality, yaitu keterbatasan manusia dalam mengelola informasi secara sempurna. Oleh karena itu, keputusan manajerial tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga pada pengalaman dan intuisi. Oke, kita ada 3 kasus sih yang mau dibahas. Ini yang pertama itu, apakah di era big data ini intuisi manajer masih dibutuhkan, dan apakah sistem informasi selalu membantu keputusan? Ketiga, benarkah data bisa jadi keunggulan bersaing jangka panjang? Nah, di podcast ini kita akan membahas 3 isu pro kontra dengan sudut pandang argumentatif, tapi tetap santai dan mudah dipahami. Oke. Yang pertama, kita lanjut. Di era big data, intuisi manajer masih penting. Ini termasuk kontra. Isu pertama ini cukup rahasia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sekarang semua keputusan cukup pakai data dan intuisi manajer dianggap sudah tidak relevan. Itu gimana? Herbert Simon itu pernah mengatakan manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi. Dahulu, intuisi digunakan untuk mengisi celah informasi atau gap. Namun, dengan big data, berarti setiap permasalahan yang manusia itu lakukan, berarti tidak harus semuanya itu diselesaikan dengan data. Nah kan data ini jadi pendorong gitu sekarang. Emang, nah itu sekarang ini ya data ini ya dibuat untuk membantu atau memperkuat keputusan. Nah kalau tidak ada data, nah keputusannya pun itu bisa dinilai kayak ambigu. Berarti data ini juga bisa membantu mempercepatkan proses jika kita ada masalah. Misalnya di satu perusahaan, kita itu harus, kalau dulu ya, sebelum kita mengenal data, dulu kita itu apa-apa manual, ya kan? Kita cek semua ngaudit data karyawan itu kita manual. Nah pasti masalah itu datang ketika kita mengetik secara manual, gitu kan? Tidak ada sistem. Kalau tidak ada sistem, masih belum ada sistem kan pasti kita kewalahan gitu. Nah dengan adanya data sekarang ini gimana sistem informasi ini? Ya kan membantu ya, kayak pengambilan keputusan gimana, kayak semisal masnya masih biji ya kayak sering telat gitu kan. Nah itu kan ada guys ya kayak datanya gitu, nah masih bisa telat. Nah terus data itu bisa jangan diperkuat alasan untuk jangan ya kayak mempertimbangkan yang punya Mas Yedi sebagai kayak keduanya ya kan bisa juga. Ini ada salah satu
contohnya. Ya. Contohnya itu di dunia kesehatan. Dalam kondisi darurat seperti saat pandemi kemarin yang besar-besaran itu sampai mengalami 2 tahun penurunan ekonomi Global. Oh, itu sangat-sangat menurunkan. Nah, keputusan itu seringkali harus diambil cepat di dalam pandemi. Nah, sementara data ini sering tertinggal karena apa? Karena kita mengelola satu negara di pandemi itu. Jadi kewalahan. Nah, manajer rumah sakit tidak bisa menunggu laporan lengkap, tapi harus mengandalkan pengalaman dan nalurinya itu, naluri profesional. Jadi kesimpulannya, big data tidak menggantikan intuisi ini, tapi data dan intuisi harus berjalan berdampingan dan beriringan, saling membantu. Ya, saya setuju juga. Nah, tapi di sisi lain, nah kalau tidak ya kan perawat, tenaga medis itu pasti kewalahan. Menurut saya ya kayak semisal kayak stok obat. Nah kalau tidak ada datanya pun itu pasti kewalahan, kayak perawat dokter dan tenaga medis. Berarti ini sangat membantu juga. Salah satu membantu juga Sangat penting. Ada lagi juga kasus mas. Coba. Di zaman dahulu kan ya kayak TV tradisional kan semua orang kan ya kami nonton semua kan. Iya kan? Oh, seru-serunya itu. Terus ada film horor, film komedi dan segala macam ya. Nah sekarang menurut pribadi saya ya, nah TV tradisional sekarang itu kebanyakan berita gosip, berita ya penangkapan artis, hubungan artis lainnya. Itu kan bukan pribadi mas. Dari 10 sampai orang 40 tahun itu sekarang kalau lihat di rumah lihat film itu tidak horor semua aja. Ini sekarang tinggal parah menurut saya. Tapi TV sekarang itu udah berganti haluannya. Saya udah berganti. Tapi kalau dulu iya juga. Sekarang itu yang paling menonjol yang anak-anak sampai orang seumuran 40-30an itu udah jarang sekarang. Kayak gitu kan? Jarang. Itu baliknya ke Netflix. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa ya? Kok bisa ya? Menurut saya kayak beragam di TV sekarang itu kayak udah nggak relevan sama Indonesia. Udah kayak ini ya kayak kasusnya yang kemarin beritanya yang Panji itu kan bumbunya tuh. Nah, terus yang Amar Zoni ketangkep itu kan bisa pribadi harusnya. Nah, tidak boleh menurut saya gitu. Terus ada lagi berita yang kayak apa lagi pasti jarang bulan tidak yang di TV itu kan nggak masuk akal kan biasanya. Harusnya kalau itu yang bermanfaat dan yang bisa menghibur lah istilahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi isu yang kedua ini agak mengejutkan juga ya, tapi cukup sering terjadi di lapangan. Apa itu mas? Nah, semakin banyak data, keputusan pasti semakin bagus. Tapi faktanya tidak selalu demikian. Bagiannya itu gimana bagiannya?
Sistem informasi sering menyajikan terlalu banyak laporan, grafik, dan indikator. Nah, akibatnya manajer malah bingung menentukan mana yang paling penting. Nah, fenomena ini disebut over analysis atau analisis paralisis. Nah, kondisi kita seseorang terlalu lama menganalisis sampai akhirnya keputusan justru terlambat diambil. Nah, ini contohnya itu pada perusahaan retail. Saat permintaan pasar naik cepat, manajer justru sibuk membandingkan laporan mingguan atau bulanan dan tahunan. Akhirnya momen pasar lewat dan peluang itu hilang. Nah, artinya itu gimana? Menurut Itu bisa ya dianalisis ya, dan kayak pengambilan keputusan itu bisa didasari oleh data gitu. Nah, kayak sektor perbankan dulu. Nah dulu kan sektor perbankan kan analisis kelayakan kreditnya kan di satu nasabah bisa memakan waktu 1 atau 2 minggu kan. Dulu itu. Nah sekarang bisa informasi dengan credit scoring system, ribuan parameter dianalisis dalam hitungan detik, bukan hitungan 1 atau 2 minggu. Berarti sistem informasi memang penting, tapi harus dirancang sederhana, fokus, dan sesuai kebutuhan individu. Kebutuhan manajer sama kebutuhan siapa sih? Saya. Jadi ini bukan kayak seharusnya itu kan mempercepat keputusan, bukan lagi untuk menghambat gitu. Bukan lagi menghambat. Terus terakhir sih Mas, tinggal terakhir ketiga isu terakhir pro. Lanjut. Silakan. Isu yang ketiga ini cukup membahas kita data sebagai keunggulan bersaing jangka panjang. Isu ketiga ini justru menunjukkan sisi paling kuat dari sistem informasi. Banyak organisasi besar saat ini unggul bukan karena gedung megah, tapi karena kemampuan mereka mengelola data. Nah, data pelanggan, data karyawan, hingga data operasional bisa menjadi aset strategisnya. Organisasi yang mampu memanfaatkan data dengan baik, bisa memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi kerja, dan membuat keputusan lebih akurat dibanding pesaing. Nah, contohnya nih, ada perusahaan digital di Indonesia. Mereka menggunakan data untuk membaca perilaku pengguna, lalu menyesuaikan layanan secara cepat dan tepat. Nah, inilah yang membuat data menjadi keunggulan bersaing jangka panjang, bukan sekedar alat tangkap, tapi senjata strategis organisasi. Nah, kalau Mas Firman sendiri gimana? Setuju sama pendapat ini atau gimana? Apakah ada argumen untuk membantah? Dan sekarang saya ini kan ya pakai AI juga. Oh iya, betul. Itu AI sekarang kalau menurut saya, jika seseorang menggunakan AI itu dengan apa ya? Dengan tidak hati-hati itu bahaya banget guys. Nah, kalau digunakan buat yang baik-baik itu justru membantu kan? Iya kan? Terus ada jadi pasti lagi industri Uber vs Grab. Semua perusahaan ini memiliki sistem informasi yang sangat canggih, algoritmanya matching yang hebat dan rutenya masif. Namun apakah mereka memiliki unggulan?
bersaing satu sama lain lah. Nah, mereka terjebak dalam perang harga dan promosi. Uber sama Grab ini kayak ya promosi lah. Uber Uber sama Grab. Uber kan sekarang kan nggak ada. Sekarang kan adanya Gojek, terus Grab, Shopee. Nah, semua aplikator ini bisa ingat menunjukkan bahasa Indonesia. Karena nanti sistemnya Gojek itu sama Nah, tapi bersaing untuk menguasai pasar. tapi bukannya Gojek sama Grab itu satu Ya, kayak satu bisa. satu perusahaan? Enggak, beda lagi. Nah, tapi sekarang menurut saya yang menguasai kayak Pasar. ya, itu Gojek. Nah, Gojek itu awal untuk sistem kayak ojek online di Indonesia ya, itu yang menginisiasi Gojek awalnya di Indonesia. Pertanyaan ini yang ada di Gojek itu apa? Cuma ada di Indonesia? Setahu saya sih ada di beberapa negara juga. Nggak ada, Bang. Malaysia udah ada kayaknya. Tapi bagus sih untuk sistem informasi Gojek itu sangat bagus untuk di Indonesia, sangat membantu juga. Banyak lah Ya kan membantu membantu ya kayak orang-orang yang tidak bekerja nggak bisa kerja di Gojek, Grab, Shopee, kayak mengurangi kayak cadangan beras ya. Ya, 5. Ini butuh. Maksudnya isinya apa? berarti data ini Ada buah kan besok. nggak cuma untuk alat bantu gitu, tapi ya menjadi senjata kita, Senjata kita untuk menguasai pasar. karena semakin tahun ini yang berganti, kita kan nggak tahu gitu, apa yang pembaruan apa yang akan. Ini kan ada Jadi sistem informasi semakin tahun-tahun ke depan canggihnya itu tidak tahu. Nah, udah ya, terima kasih untuk Mas Firman. siap Mas Irgi. Terima kasih banyak. Dari 3 isu yang kita bahas hari ini, kita bisa tarik satu benang merah. Nah, data dan sistem informasi itu penting. Intuisi dan manusia juga tidak tergantikan. Keputusan terbaik bukan soal memilih salah satu, melainkan menggabungkan data, sistem, dan intuisi manajer secara seimbang. Jadi, di era digital ini, manajer bukan hanya harus melek data, tapi juga tetap tajam dan membaca situasi dan konteks. Terima kasih sudah mendengar podcast ini. Sampai jumpa dan episode selanjutnya.